Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memasuki pelajaran, kita dengan baiknya kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelas. Siapa? Silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian. Hari ini masuk semua atau tidak? Masuk semua dulu. Pada pertemuan sebelumnya kita akan mempelajari yang namanya akuntansi. Ada yang masih ingat pengertian dari akuntansi? Coba Pesi. Ada yang ingat? Saya dulu. Menurut saya, akuntansi adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengelola, dan menyajikan data transaksi serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Oke, terima kasih ya. Benar, itu akuntansi adalah seni pencatatan, pengistiran, penggolongan dalam sebuah transaksi yang di suatu perusahaan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari yaitu persamaan dasar akuntansi. Nah, ini adalah dasar yang paling pertama yang untuk selanjutnya untuk membuat umum laporan keuangan. Persamaan dasar akuntansi di sini adalah persamaan yang secara global atau menyeluruh dan terpadu menggambarkan sebuah hubungan yang ada di perusahaan, yaitu hubungan antara kekayaan atau aset dengan sumbernya, yaitu utang dan modal. Nah, adapun rumus dari persamaan dasar akuntansi ini adalah harta sama dengan utang plus modal. Nah, pada persamaan dasar akuntansi ini memiliki mekanisme debit dan kredit. Nah, untuk mengetahui pencatatan itu mau diletakkan di debit atau kredit. Nah, untuk menghafal dari mekanisme debit kredit ini, Ibu ada mempunyai untuk cara lebih mudah menghafalnya, yaitu menggunakan 5 jari ini. Yang pertama ini kan harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Coba kalian tangannya seperti gini. Nah, yang ini harta, ini utang, ini modal, ini pendapatan, dan beban. Sedangkan untuk bertambah kita menggunakan kayak gini nih. Ini berkurang kayak gini. Nah, kalau harta dan beban, ini kan harta, ini beban. Kalau bertambah di debit, jadi berbentuk D. Sedangkan yang terbuka ini utang, modal, pendapatan itu kredit. Nah, kebalikannya yang berkurang, yang terbuka ini kan apa ini tadi? Ini beban. Nah, kalau berkurang menjadi kredit. Nah, sedangkan yang tertutup tadi ini apa? Utang, modal, pendapatan. Itu jadi letaknya di posisi debit, kebalikannya. Nah, Ibu ada contoh soal yang pertama ada transaksi mempengaruhi harta dan modal. Pada tanggal 1 Maret 2020, Nona Rani menyetorkan uang sebesar 15 juta sebagai modal awal. Nah, untuk menganalisisnya ini kan Nona Rani menyetorkan uang sehingga jadi tak menerima uang sebesar 15 juta. Jadi yang bertambah tadi kan dia menyetorkan uang, jadi sehingga mempengaruhi harta kita. Jadi diletakkan di debit sebesar 15 juta. Selanjutnya sebagai modal awal. Nah, jadi modal awal bertambah tadi di mana?
Kredit. Jadi diletakkan di kredit. Nah, selanjutnya Ibu ada contoh soal transaksi mempengaruhi harta lagi. Sini mempengaruhi perlengkapan. Coba Ika tolong membacakan soalnya. Pada tanggal 3 Maret 2020, Nona Rani membeli perlengkapan kantor secara tunai seharga 1.500.000. Nah, Nona Rani membeli perlengkapan. Nah, sehingga perlengkapan ini jadi bertambah. Perlengkapan ini termasuk dari harta. Yang dimana perlengkapan ini saldo awal ini yang saldo di tanggal 1 tadi, transaksi tadi. Nah, jadi perlengkapan bertambah di debit harga 1.500.000. Sedangkan untuk di kreditnya itu ada kita mengeluarkan uang karena di sini secara tunai. Jadi kita mengeluarkan uang sebesar 1.500.000 sehingga debit dan kredit harus balance. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam